kita. PA kita yang penuh semangat, kita harus bisa memuji Tuhan. Oke? Semua siap-siap, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan Yesus masih melindungi kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami anak-anakmu tanggung dan remaja akan mengikuti PA kami pada hari ini. Tuhan, ajari kami, berikan kami suara yang bagus, agar kami bisa memuji nama Tuhan dengan suara kami. Tuhan, inilah kami akan bernyanyi memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita bertemu lagi pada hari ini, walaupun kita nggak saling bertatapan muka, tapi kita masih bisa bertemu di PA. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan dengan suara dan tepuk tangan. Oke? Semangat. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Oke, tadi kita sudah bilang kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Walaupun kita ada di mana saja, dari utara maupun dari selatan, kita akan memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Yesus. Oke, kita mau bernyanyi dari utara ke selatan dengan tepuk tangan. Semangat ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya, tadi kita sudah bilang dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Sekarang kita akan bernyanyi, kita mau menyatakan bagaikan bejana Tuhan membentuk kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Mari kita bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanah
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Iya, karena kita dibentuk Tuhan bagaikan bejana, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji nama Tuhan dengan suara kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu, tamu dan remaja siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mempergunakan tubuh kami, telinga kami, mata kami untuk bisa mendengarkan dan memberitakan firman Tuhan. Bapak, urapi juga abang kami yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya abang kami juga bisa menyampaikan firman-Mu dan kami semua bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak tanggung dan remaja. Sekarang abang akan membawakan firman Tuhan kita. Kita buka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Adik-adik baca di rumah ya. Abang baca dari sini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, abang mau tanya dulu sama adik-adik sekalian. Adik-adik pernah nggak membeli barang, terus di dalam barangnya itu terdapat buku petunjuk atau buku panduan? Kalau bahasa kalaunya manual book. Pasti pernah kan? Contohnya itu membeli kartu paket. Dalam kemasan itu pasti ada langkah-langkah untuk registrasi. Itu contohnya, salah satu contoh buku panduan. Disuruhnya kita ketik 444, bintang, nomor kartu keluarga, bintang, nomor induk KTP, pagar. Itu contohnya. Pasti pernah kan? Nah, kita sebagai orang Kristen juga punya buku panduan atau buku petunjuk untuk menjalani hidup kita. Apa itu? Jadi pasti tahu lah. Buku petunjuk yang maksud adalah Alkitab, yang dimana dalam Alkitab terdapat firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan firman ini agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjalani hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi ada 5 poin penting bagaimana kita menggantungkan diri kita atau melekatkan diri kita pada firman Tuhan. Adik-adik, abang minta catat nanti ya. Nanti ada tugas yang diberikan Kak Nina mengenai 5 poin penting ini. Poin yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan.
Kita mendengarkan firman Tuhan biasanya pada saat kapan? Pada saat khotbah atau pada saat dari guru KKR, dari kebaktian, ada juga yang dari TV atau radio, dari mana lah. Pokoknya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Poin yang kedua, yaitu membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari mana? Melalui Alkitab. Kita harus membaca firman Tuhan agar kita bisa tahu apa sih maksud Tuhan. Itu dia. Abang yakin adik-adik sekalian membaca Alkitab pasti cuma pada saat kebaktian hari Minggu aja kan? Ya kan? Ya kan? Iyalah. Jadi setelah kita membaca Alkitab, abang bikin contoh lah biar kita lebih mengerti kan. Kita baca Alkitab, contohnya kita ambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita membaca firman Tuhan ini kan. Poin yang ketiga itu adalah mempelajari firman Tuhan. Setelah kita baca firman Tuhan tadi, harus kita pelajari biar kita tahu apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu adalah poin yang ketiga, itu harus kita pelajari firman Tuhan yang kita baca. Setelah kita pelajari, apa yang kita lakukan, Bang? Poin yang keempat yang kita lakukan adalah menghafal firman Tuhan. Setelah kita baca, setelah kita pelajari, kita hafal firman Tuhan itu. Fungsinya itu apa, Bang? Fungsinya menghafal firman Tuhan agar kita bisa melaksanakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari lebih mudah. Kan kita nggak selalu bawa Alkitab kan, kemana-mana kita bawa Alkitab. Misalnya kita main bola, main Alkitab, kan nggak logis. Itulah gunanya kita harus menghafal firman Tuhan kita agar kita bisa melakukannya dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Dan poin yang kelima, yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan tersebut. Kenapa abang bilang paling penting? Karena apa gunanya kita membaca, kita mempelajari dan menghafal firman Tuhan kalau nggak kita lakukan? Jadi poin yang kelima yang paling penting adalah melakukan atau merenungkan firman Tuhan tersebut. Karena firman Tuhan tanpa tindakan sama dengan nol. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan firman Tuhan agar orang Kristen dikenal baik. Itu orang apa itu yang nolong tadi? Itu orang Kristen. Oh, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Seperti pemazmur. Pemazmur adik tahu semua kan? Daud. Bukan Daud Ginting. Nabi Daud yang mengalahkan Goliat. Kita bisa lihat di Mazmur 1 tadi di pasal 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berarti dia sudah menggantungkan firman Tuhan itu ke dalam dirinya. Dia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bukan dia tidak bisa hidup tanpamu, tapi karena firman Tuhan. Jadi abang minta untuk kedepannya adik-adik tanggung dan remaja, kita harus menggantungkan hidup kita pada firman Tuhan. Kita melakukan diri pada firman Tuhan. Untuk apa? Agar Tuhan senang. Karena kan Tuhan yang menciptakan kita kan. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Jadi kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan, harus kita rajin mendengarkan firman Tuhan, lebih rajin menghafal, dan yang paling penting lebih rajin melakukan firman Tuhan. Jadi dari topik pembahasan kita dari awal tadi, ada nggak yang tahu apa tema kita pada pertemuan PA kali ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, abang kasih tahu ya. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini adalah tinggal di dalam firman. Yang berarti seperti yang bilang tadi, kita menggantungkan hidup kita pada firman Tuhan agar
hidup kita menjadi lebih baik dan berkat-berkatnya akan tercurah pada kita hari demi hari karena Tuhan itu baik. Amin. Sekarang untuk meneguhkan firman Tuhan kita ini, kita bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar kami anak tanggung dan remaja selalu menggantungkan hidup kami Tuhan kepada firman-Mu saja Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan kurang sempurna Tuhan, sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melihat bagaimana kebesaran Tuhan untuk hidup kita. Kita mau memberikan persembahan kita, persediakan kolekte kita masing-masing. Kita mau bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Dan bisa kami pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kelancaran ibadah kami. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati pekerjaan orang tua kami, berikan rezeki Tuhan, agar orang tua juga bisa memberikan yang terbaik untuk kami, dan kami bisa memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada 5 poin yang diberitakan tadi sama abang kita tentang bagaimana kita, anak-anak Tuhan, membangun kehidupan yang melekat pada firman Tuhan yang bisa kita dapat gunakan dalam kehidupan kita. Ada 5 tadi kan? Ada 5 tadi. Yang pertama adalah mendengar,
membaca, mempelajari, merenungkan, dan menghafal. Nah, adik-adik, kakak akan meminta kepada adik-adik untuk membuat satu tabel seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, ada poinnya. Nah, yang pertama adalah contohnya membaca. Membaca itu poinnya tentang kegiatan yang dilakukan. Membaca. Kegiatan yang kita lakukan itu membaca apa aja? Biasanya ibadah minggu ya, ibadah minggu, PA. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaannya. Biasanya kita ibadah minggu dan PA itu dalam satu minggu berapa kali? 1 kali ya kan? Ya, 1 kali. Kemudian tindakan khusus. Apa tindakan yang kita lakukan setelah kita membaca? Nah, tindakan khusus yang kita dapat adalah mendengarkan. Mendengarkan, terus apa? Tindakan kita dengan mendengarkan adalah dengan serius. Siapapun yang bawa firman di PA dan di ibadah, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itulah tadi poin pertama, mendengarkan. Itu contohnya. Jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, adik-adik bisa bikin. Adik-adik bisa bikin. Nah, contohnya seperti yang pertama ini. Oke, nanti kalau sudah kalian bikin seperti ini, kalian foto, kirim ke WA Kak Nina. Oke, Kak Nina terima. Ini adalah salah satu nilai poin yang akan kami lihat nanti untuk menjadi penilaian kami di King dan Queen PA. PA di tanggung dan remaja. Ayo, rame-rame kita bikin seperti ini. Ya, kalau betul-betul tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti tahu. Oke, ya, itu aja. Kakak tunggu dalam 1 minggu ini. Paling lama hari Jumat depan kakak sudah terima ini. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, kita mau menyatakan komitmen kita bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, supaya kita bisa lebih semangat lagi hidup kita. Mari kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sambil tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup PA kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, karena Engkau masih memberikan kami sukacita hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami ingin menutup PA kami, Engkau yang memberkati anak tanggung dan remaja agar selalu dapat menggantungkan firman Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kau berkatilah persekolahan mereka Tuhan, agar mereka dapat serius dalam mengikuti persekolahan walaupun sekolah sekarang dalam metode daring Tuhan. Engkau yang memberkati orang tua mereka Tuhan, berikanlah mereka
kekuatan dalam mendidik anak-anakmu ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih pada teman-teman anak tangguh dan remaja yang sudah mengikuti PA dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.